semua isi alam ini diciptakan untuk manusia. Ada satu lagi firman Tuhan yang berkaitan dengan lautan, yaitu Quran surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 12 yang artinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalbu kita, mari kita bacakan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Saudaraku serta handai tolan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, atas izinnya kita dipertemukan lagi untuk membaca dan belajar memahami isi daripada kitabnya, yaitu Al-Quran yang mulia. Dan semoga saja saudaraku sekalian pada saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Di episode yang lalu kita sudah membahas Alhamdulillah, dan pada episode ini saya akan lanjutkan sambungannya, yaitu Rabbil Alamin pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Rabbil Alamin artinya Tuhan seluruh alam. Saya ulangi. Tuhan seluruh alam. Secara bahasa berarti alam itu tidak satu dan benar adanya bahwa banyak sekali di dalam Al-Quran Tuhan bercerita tentang alam, tentang bermacam-macam alam
atau nama-nama alam. Di antaranya alam atau langit, kemudian bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam, ada angin, ada air, ada hujan, kemudian gunung-gunung, sungai-sungai, kemudian tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua tanda-tanda Tuhan. Itu semua nama-nama di antara jenis-jenis isi alam. Dan itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kemudian mengenai nama-nama alam yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan yang sering diceritakan oleh para ulama atau yang kita sering dengar dari para ulama. Di antara alam-alam itu ialah alam malaikat, alam jin, alam setan, alam iblis, alam ruh, alam bapa, alam ibu atau alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur atau alam barzah, dan alam akhirat, dan alam lain-lain. Tetapi semua itu coba mari kita padatkan menjadi dua saja, yaitu alam gaib dan alam nyata. Seperti alam malaikat, alam jin, dan lain-lain itu kan alam gaib. Sementara yang nyata adalah di dunia ini. Kita coba bahas di alam dunia saja dulu atau alam nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita lihat bersama bahwa di alam nyata ini juga terbagi beberapa wilayah atau beberapa alam untuk makhluknya masing-masing atau untuk penghuninya masing-masing. Seperti contoh di laut misalnya, manusia tidak bisa hidup bertahan lama di lautan, apalagi di dalam laut, karena Tuhan menciptakan lautan bukan untuk tempat tinggal manusia, tetapi lautan punya makhluk sendiri, seperti ikan-ikan atau jenis-jenis ikan maupun hewan laut, perhiasan, dan
lain-lain sebagainya. Begitupun ikan-ikan atau hewan laut tidak bisa hidup di darat, karena darat bukan alamnya dia. Tuhan ciptakan daratan untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain selain ikan. Tetapi subhanallah, bermacam-macam jenis makhluk yang ada di lautan, ikan dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Mana dalilnya? Ini firman Tuhan mengenai ikan atau perhiasan yang ada di laut. Al-Quran surat yang ke-16 An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ini dalil mengenai semua makhluk yang ada di laut diciptakan untuk manusia. Saya ulangi terjemahannya biar lebih jelas. Dan dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan daging yang segar, dalam kurung ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada satu lagi firman Tuhan yang berkaitan dengan lautan, yaitu Quran surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Kedua ayat ini hampir mirip tentang kapal-kapal dan perahu yang berlayar. Artinya, lautan itu selain daripada ikan-ikan yang untuk manusia makan, ternyata laut itu adalah merupakan juga jalan untuk manusia. Dengan kapal atau menjadi jalan buat kapal-kapal atau perahu yang berlayar. Itu tujuan Tuhan menciptakan lautan untuk manusia. Kemudian di daratan, manusia hanya bisa hidup atau manusia hanya bisa bertahan hidup di daratan. Tetapi daratan bukan untuk manusia saja, karena di daratan ada beberapa wilayah. Tuhan pun membagi-bagi daratan untuk beberapa makhluknya, seperti ada di hutan, ada dalam tanah, dan ada di udara. Masing-masing
punya makhluk sendiri-sendiri. Misalnya di dalam tanah. Manusia tidak bisa hidup di dalam tanah, kecuali kalau sudah mati baru ditaruh di dalam tanah. Tapi sepanjang manusia masih hidup, tidak bisa hidup di dalam tanah, karena tanah diciptakan untuk makhluk yang lain, seperti cacing misalnya, dan lain-lain. Manusia pun tidak bisa bertahan lama di hutan, karena hutan adalah alamnya binatang buas atau binatang liar. Kecuali kalau hutan itu sudah menjadi kota atau sudah menjadi perkampungan, baru boleh manusia tinggal di sana. Begitupun hewan liar atau hewan buas tidak bisa masuk atau tidak boleh masuk di perkampungan manusia, karena perkampungan manusia bukan alamnya hewan liar. Kemudian burung-burung tidak bisa hidup di darat atau tidak bisa bertahan lama hidup di darat, karena di darat bukan alamnya burung-burung. Alamnya burung-burung adalah di udara. Karena burung-burung dikaruniai Tuhan dengan sayap sehingga dia bisa terbang ke sana kemari. Dan sarangnya pun tidak bisa di darat. Sarangnya harus di ujung pohon atau di ujung pepohonan, karena burung-burung kalau bikin sarang di darat maka dia akan diterkam oleh binatang-binatang buas. Jadi subhanallah, sehingga alam itu bukan satu tetapi banyak. Kesimpulannya begitu, kesimpulannya alam itu banyak, tapi Tuhannya cuma satu. Manusia hanya bisa tinggal di perkampungan atau perkotaan. Itulah alamnya manusia. Manusia bisa terbang, tapi tidak bisa bertahan lama hidup di udara. Karena udara bukan alamnya manusia. Udara alamnya burung-burung. Manusia alamnya terbatas sekali. Itu hanya di darat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Tuhan seluruh alam. Tuhan telah menciptakan berbagai macam alam atau beberapa alam untuk makhluknya masing-masing, supaya makhluknya ini tidak bercampur baur. Ikan alamnya sendiri di laut, hewan liar alamnya sendiri di hutan, burung-burung alamnya sendiri di udara, manusia pun alamnya sendiri. Jadi manusia itu pun dibatasi alamnya, terkecuali yang boleh berdampingan dengan manusia, kecuali hewan ternak, burung piaraan, sebagai hiasan atau sebagai hiburan. Begitupun ikan. Ikan boleh berdampingan dengan manusia, terkecuali ikan yang ada di dalam akuarium.
atau ikan yang ada di dalam kolam. Tapi kalau hewan laut tidak bisa berdampingan dengan manusia. Kemudian kembali ke hewan. Seperti tadi saya bilang, hewan yang boleh berdampingan dengan manusia kecuali hewan ternak yang bisa dikonsumsi, seperti firman Tuhan di ayat ini. Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 142. Artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau zaman dulu atau di daerah-daerah terpencil, ayat ini masih sangat berlaku tentang pengangkut beban. Jadi, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban. Nah, ini masih ada sampai sekarang, tapi di daerah-daerah tertentu saja. Tapi kalau di kota-kota sudah enggak lagi, sudah pakai mobil, sudah ganti dengan mobil. Dan ada pula yang untuk disembelih. Nah, ini yang hewan-hewan inilah yang boleh hidup berdampingan dengan manusia. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Subhanallah. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya namanya manusia yang sudah saya bahas di episode-episode yang lalu. Semua isi alam ini diciptakan untuk manusia. Begitu spesialnya manusia itu di hadapan Tuhan. Tetapi ingat bahwa jangan lupa bersyukur. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan yang menciptakan berbagai macam alam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Itulah penjelasan singkat saya mengenai ayat Tuhan seluruh alam. Jadi alam itu banyak sekali, saudara. Seperti yang saya bilang awal tadi bahwa dibagi menjadi hanya dua saja, itu alam nyata dan alam gaib. Jadi ini penjelasan singkat saya mengenai alam nyata. Sedangkan mengenai alam gaib, insya Allah kita bahas di episode-episode berikutnya. Sebab pembahasan mengenai alam ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali Al-Quran bercerita tentang alam. Semoga bermanfaat dan semoga Tuhan memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa mengerti apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya
yang benar datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita dipertemukan lagi di episode-episode berikutnya, dan semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.